bolehkah menunaikan sholat syuruk di rumah setelah sholat berjamaah di masjid? Terima kasih. Allah barik fiik. Baik, kita lihat dulu dalilnya. Baik, tentang syuruk ini kita bisa temukan misal di hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, nomor hadis 586 dan status hadisnya insyaallah sahih. Baik, disampaikan dari sahabat Anas bin Malik, ini yang paling populer, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla al-ghadata fi jama'atin, dalam riwayat lain fi masjid, ya, thumma qa'ada yadhkurullaha, barang siapa yang menunaikan salat subuh di masjid, di riwayat lain secara berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta tatlu asy-syamsi, ya, sampai dengan matahari kemudian terbit. Di riwayat lain ila subhatid duha, di awal waktu duha. Kemudian thumma yusalli rak'atain, kemudian dia menunaikan salat 2 rakaat, fa kana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Dan ini disampaikan dari Rasulullah SAW, tamatun, itu sempurna. Demikian diantara bunyi hadis yang populer kita dapatkan bahwa pertama, syarat untuk bisa menunaikan salat ini disebut dengan syuruk. Ya, kita definisikan dulu, salat syuruk itu adalah salat yang ditunaikan di awal waktu duha. Ingat, di awal waktu duha. Jadi duha itu nanti ada awalnya, ada pertengahannya, ada akhirnya. Nah, awal duha ini disebut dengan syuruk. Ya, sekitar 1 tombak bayangan, yaitu ukuran setombak, setinggi 1 tombak setelah matahari terbit. Jadi begitu matahari terbit, ya, sekitar ukuran mungkin sekitar 15 sampai 20 menitan lah. Ya, 15 sampai 20 menitan. Sekarang alhamdulillah teknologinya sudah bagus, jadi dari waktu subuh itu sudah ada ukuran, terus diukur, bahkan di beberapa jam tertentu itu sudah ada waktu syuruknya. Jadi jamnya memberikan isyarat syuruk gitu ya. Ya, kurang lebih kalau dari subuh itu mungkin sekitar 1,5 jam lah amannya, 1,5 jam itu dari subuh ini kembang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menunaikan salat syuruk itu? Dalam hadis disebutkan, ya, man shalal ghadata fi masjid atau fil jamaah, siapa yang menunaikan salat subuh di masjid. Jadi yang pertama ditekankan itu di masjid, salatnya mesti di masjid. Ya, ini bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa salatnya harus di masjid. Ini bagian pertama. Yang kedua ada redaksi fi jama'atin, dalam berjamaah. Ya, ada juga yang memberikan kemudian kelonggaran jika secara syar'i dia tidak bisa kemudian ke masjid karena uzur syar'i, ya, hal yang diperkenankan, dibolehkan oleh syariat. Misal perempuan yang sama sekali nggak bisa ke masjid karena ada 3 kondisi yang dibenarkan secara syar'i. Kewajiban yang berlaku di rumah, ya, harus memberikan ASI kepada anak, merawat misalnya jadi kewajiban utamanya. Yang kedua, kurang aman dari fitnah di jalan. Yang ketiga adalah tidak adanya tempat khusus untuk perempuan di masjid. Dan dia misalnya salatnya hanya di rumah pada saat itu, maka dia boleh tunaikan, tapi syarat pertamanya berjamaah. Ya, tunaikan dengan jamaah. Nah, jadi berjamaah di rumah, jangan sendirian. Misalnya ada, taruhlah dengan anak perempuannya, atau misalnya dengan asisten rumah tangga, yang Anda salat berjamaah, ya, yang laki-laki ke masjid, maka tunaikan di masjid. Nah, setelah selesai menunaikan salat ini, kemudian thumma qa'ada yadhkurullah, nggak langsung pulang, duduk di situ, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk. Nah, jadi dalam duduk ini selesai sholat, Anda duduk di area masjid. Yang penting masuk area masjid, tempatnya fleksibel selama berada di area masjid. Jadi tidak ada masalah kalau harus geser ke kiri, atau misalnya ke tengah, ya, atau misalnya ke area masjid di pojok, sepanjang masih masuk dalam area masjid. Karena agama itu meringankan, tidak menyulitkan. Dan tidak ada spesifik juga nas dari Nabi mengatakan nggak boleh pindah-pindah, tidak. Yang ada adalah isyarat bahwa selama itu di area masjid dan berzikir kepada Allah. Bisa buka Al-Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi bacaan, kalau kita lagi baca Quran itu sedang berzikir. Ya, dan kami yang jamin menjaganya, kata Allah. Ya, murojaah, teman-teman menghafal Quran. Murojaah, ya, menghafal, mengulang, apa bahkan menghafal itu zikir. Kemudian ada juga misal berdoa, itu zikir. Ya, berdoa itu zikir. Misal di Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205, ya, ayat yang kedua terakhir, posisi paling kiri agak sedikit ke bawah. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan kau berdoa kepada Allah, minta, ya, minta dengan segenap hatimu, dengan kerendahan hati, mohon dengan sangat. Nah, itu berdoa disebut dengan zikir, wadhkur rabbaka. Atau menyebut nama Allah, ya, berzikir, ya. Sal al-asmaul husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Quddus, ya. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta. Itu Anda sedang berzikir. Ya, dalilnya Quran surah ke-2 Al-Baqarah
Misalnya ayat yang 152, paling kanan agak sedikit ke bawah. Ya, fadhkuruni adzkurkum. Kata Allah, sebut saya, sebut saya, sebut saya. Maka saya pun akan menyebutmu. Ya, bagaimana cara menyebut Allah? Ditafsirkan lagi nanti di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Ya, qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, sebut nama Allah, sebut nama Allah atau Ar-Rahman, atau kapanpun kamu ingin memanggilnya, Allah punya nama-nama terbaik. Itu berzikir. Bahkan sebuah aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah itu zikir. Ya, ikut ta'lim misalnya, ada ta'lim, ada pengajian, pada subuh kita ikut itu zikir namanya. Ya, dari mana dalilnya Ustaz? Banyak. Bisa kita lihat di Quran surah ke 4 An-Nisa ayat 103. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullah, silakan berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Mau sambil berdiri, duduk atau sambil berbaring, zikir itu umum. Ya, bisa mengucapkan kalimat tauhid misalnya la ilaha illallah, kalimat istighfar, astagfirullah, astagfirullah di hadis Muslim, nomor hadis 571, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam minkas salam wa barakatuh jalali wal ikram. Atau dipahami yang di ayat Ali Imran itu, ya, yang di ayat 190 sampai 191. Ya, Allah menyampaikan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kita ikut ta'lim itu bagian dari zikir. Nah, setelah itu sampai waktu syuruk, kemudian sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Sholatnya seperti sholat-sholat lain, 2 rakaat normal, niat dalam hati. Ya, kemudian setelah itu bertakbir seperti biasa. Ya, iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surah. Ya, silahkan dibaca yang paling meringankan. Boleh baca Ad-Duha, setelahnya Alam Nashrah, atau misalnya Al-Kafirun, setelahnya Qul Huwallah, silahkan yang paling ringan. Ya, setelah itu salam, Anda berdoa kepada Allah, minta kemuliaan-kemuliaan, minta keikhlasan, minta Allah berikan pahala, ya, minta kebaikan-kebaikan. Nah, setelah itu insya Allah seperti keikhlasan kita lakukan, dan Allah berikan berkenan apa yang dijanjikan melalui lisan Nabi SAW. Ya, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umrah. Dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Sempurna. Nah, jadi yang dapat pahalanya bukan hajinya. Jadi jangan diartikan, oh saya udah sholat syuruk, saya udah haji nih. Bukan. Anda baru sholat, dapat pahala senilai haji dan umrah. Tapi hajinya kalau belum ditunaikan, ya belum. Ya, karena itu ketika Anda ada di masjid, maka sholatnya pun ditunaikan di masjid. Ya, dalam keadaan di rumah, kalau memang bisa ke masjid, tapi memilih di rumah, maka tidak berlaku syuruknya. Kecuali tadi, dalam kondisi nggak bisa ke masjid karena uzur syar'i. Anda dinas, tiba-tiba ke gunung, atau di area sekitaran pantai, atau misalnya sedang ada yang eksplorasi minyak, ya, ke lepas pantai misalnya, nggak menemukan masjid di situ, ya itu berjamaah. Itu yang dimaksudkan. Ada redaksi hadis yang lain mengatakan fi jamaatin, selama berjamaah karena udzur syar'i tidak ke masjid. Apa solat syuruk itu Pak Ustadz? Nama wakatunya syuruk, nama solatnya isyraq. Syaratnya 3. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir di masjid mengingat Allah. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli. Yang Muhammadiyah tidak pakai usolli. Allahu Akbar. Niat cukup di dalam hati. Dan Perti dan NU melafazkan niat. Deknya takut, khawatir, was-was. Kalau ada kapan waktunya setelah terbit matahari, tolong beli kalender. Kalender jam yang ada 7. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak, syuruk. Lewatkan 12 menit. Karena waktu matahari terbit namanya syuruk. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri. 2 waktu tanduk setan sampai setinggi tombak qaidah ramhin, diukur menurut ilmu astronomi 2 balik menit. Setelah 12 menit lewat, barulah solat sunat isyraq 2 rakaat. Kalau cukup 3 syarat, solat subuh di masjid, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, namanya isyraq. Kalau tak cukup 3 syarat, namanya duha. Duha dengan isyraq waktunya sama. Tapi kalau cukup 3 syarat, namanya isyraq. Pahalanya ka'ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna.
Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan. Kami mau bentuk tulisannya, buka www.somatmorocco.blogspot.com. Download, copy, pass ke Word, print, cetak, tempel di dinding pengumuman.